Tahniah, Thailand mengalahkan Vietnam 1-0 di final Piala AFF 2022-2023 ini guys. Mengungguli Asia Tenggara. Sekali lagi Thailand cemerlang dengan rekod paling banyak memenangi kejuaraan Piala AFF pada kali ini. Oke guys, Shin Tae-yong bereaksi mandat Iwan Bule buat timnas tertantang. STY temukan evaluasi di Piala Asia. Ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Pada yang baru nonton channel ini guys, yang baru ketemu channel ini, yang baru subscribe channel ini, dan juga yang sudah lama, saya mendoakan kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua yang Anda lakukan guys. Mudah-mudahan insya Allah. Oke guys, selepas perlawanan final malam tadi, Thailand unggul untuk menjuarai Piala AFF dengan 1-0 dengan agregat 3-2, dan akhirnya Vietnam tersungkur layu di stadion Thailand tadi guys. Syukur alhamdulillah akhirnya Vietnam tumbang. Itu yang kita inginkan guys sebenarnya. Oke, nah cerita di sepak bola Indonesia pula. Kini Shin Tae-yong fokus ke Piala Asia. Walaupun banyak lagi situasi yang ada di PSSI pada saat ketika ini, tapi seharusnya Shin Tae-yong harus fokus ya guys pada Piala Asia, karena bulan Maret ini sudah tidak lama, hanya tinggal 2 bulan lagi untuk Piala Asia, dan juga bulan Mei untuk Piala Dunia. Itu harus Shin Tae-yong fokus terus tanpa memikirkan lain-lain yang ada di luar sana. Oke, jom kita simak video ini guys daripada channel Garuda Space. Pada yang baru ketemu channel Garuda Space ini, Anda boleh subscribe, tekan butang loncengnya, dan juga like, share, dan komen. Judulnya ialah Shin Tae-yong bereaksi mandat Iwan Bule buat timnas tertantang. ST temukan evaluasi di Piala Asia. Tanpa berbasa-basi, ayo kita simak video ini. Iwan Bule. Garuda Space. Subscribe. Iwan Bule beri mandat bertahan. Shin Tae-yong buka suara. Ini apa guys suara Shin Tae-yong? Muhammad Iryawan atau yang kerap dipanggil Iwan Bule tinggal menghitung hari memimpin PSSI. Pasalnya PSSI bakal menggelar kongres. Iwan Bule last pada Januari ini ya. Februari nanti dia sudah melepaskan semua jawatannya dan menunggu penggantinya lagi guys. Luar biasa atau KLP PSSI pada 16 Februari 2023 untuk mencari ketua, wakil ketua, dan anggota komisi eksekutif atau Exco PSSI untuk periode 2023 hingga 2027. 2023-2022. Iwan Bule sendiri memastikan tidak akan maju lagi untuk bertarung dengan Lanyala Mataliti dan Erick Thohir sebagai calon ketua umum PSSI. Meski begitu, mantan Kapolda Metro Jaya tersebut tidak akan lepas tanggung jawab hingga KLB mendatang. Iwan Bule memastikan akan berjuang penuh untuk menggelar KLB yang sesuai keinginan masyarakat, termasuk nasib Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Nah, Shin Tae-yong ini tanyakan saja ke Shin Tae-yong. Saya minta untuk terus bisa melatih timnas Indonesia karena semuanya proses. Tapi silakan bertanya ke dia, ujar Iwan Bule. Iwan Bule pun sementara itu kepada media Korea Selatan, Shin Tae-yong memastikan tidak akan meninggalkan timnas Indonesia. Dilansir dari media Korea Selatan Never, Shin Tae-yong menegaskan akan melanjutkan tugasnya mengingat skuad Garuda memiliki agenda penting di tahun ini. Indonesia dan saya takkan terpisah. Indonesia merupakan negara luar biasa. Saya tidak pernah mendengar nama pelatih diteriakan dalam pertandingan sepak bola. Fans timnas Indonesia selalu meneriakan nama saya, baik saat saya masuk maupun keluar stadion. Iya, ini selalu. Kata Shin Tae-yong mengutip dari Never. Yang selain merinding karena fanatisme supporter timnas Indonesia mengenai kegagalan di Piala AFF 2022, Shin Tae-yong kesulitan untuk menjaga psikologis anak asuhnya. Menurutnya bermain untuk timnas membutuhkan mentalitas kuat.
Kepada media Never, Sintayong menceritakan kalau memarahi para pemain ketika pulang dari Hanoi, Vietnam. Usai leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Saat itu dia ingin anak asuhnya mengevaluasi diri. Itu yang kebagusan supporter kan, Sintayong ale Evaluasi gitu. Sintayong untuk timnas Indonesia Selalu di Piala diorang Asia sebut Sintayong. 2023. Evaluasi Sintayong untuk timnas Indonesia, oke. Memaksimalkan Pertama, memaksimalkan pemain naturalisasi. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia hampir dipastikan kedatangan Elkan Bagot dan Sandy Walsh yang absen di Piala AFF. Ini Selain pemain itu kan masih nanti ada nama Sein Patinama yang di tinggal Piala menjalani Asia. sumpah WNI. Selain Nah, mereka, Sein Patinama masih ada pun. Jordi Amat, Mark Clark, dan Ilyas Pasojevic. Jumlah ini telah mencapai separuh dari starting 11 yang siap diturunkan. Jika mampu Oke, memaksimalkan pemain naturalisasi tersebut, bukan tidak mungkin Sintayong mampu berbicara banyak di Piala Asia mendatang. Kedua, jeli memilih Kedua. pemain lokal. jeli memilih pemain lokal. Sintayong Pemain harus jeli memilih tempatan. skuad lokal yang mampu mengimbangi para pemain naturalisasi. Dengan kehadiran Jordi Amat, Elkan Bagot dan Sandy Walsh serta Sein Patinama di lini belakang, hanya Rizky Ridho yang masih pantas untuk dipertahankan. Sedangkan Rizky dua Ridho. bek Farudin dan Hansa Muyama perlu dipertimbangkan lagi dengan matang. Begitu Ya, halnya dengan sebab lini tengah berumur dan sudah. juga penyerangan yang perlu memiliki pemain matang seperti pemain keturunan. Ketiga, mengatasi masalah lini depan. Kendala terbesar timnas Indonesia adalah di barisan penyerang. Striker Garuda hanya tajam ketika menghadapi tim-tim lemah. Namun saat bertemu tim kuat, bumber-bumber Indonesia seolah mati kutu. ST harus segera membangun chemistry Iya, dan ini juga ketajaman kan Dendi Sulistiawan, Ilyas yang- Pasojevic, Ramadan Sananta, dan Dimas Derajat Macam agar mana mau lini depan selesai itu? makin produktif. Kalau lawan tim kuat mereka kadang-kadang Wonderkid susah timnas memenang. cetak gol cepat, angin segar Sintayong datang. Wonderkid. Ramadan Sananta kan? Striker timnas Indonesia Ramadan Sananta menjadi sorotan usai mencetak rekor fantastis bersama klubnya PSM Makassar. Sebagaimana diketahui, Ramadan Sananta merupakan salah satu bumber timnas Indonesia di Piala AFF lalu. Penyerang berusia 20 tahun itu mencetak 1 gol kala Dia menghadapi cetak gol. Brunei Darussalam. Dia cetak gol juga di Terbaru Piala Liga Ramadan kan Sananta baru-baru. berhasil mencatatkan rekor pencetak gol tercepat di Liga 1 Liga 1. 2022-2023 dengan waktu 59 detik. 59 Momen detik itu guys. terjadi saat timnya PSM Makassar bertemu melawan PSS Sleman pada akhir pekan lalu. Laga yang digelar di Stadion BJ PSS Habibie Sleman. itu berakhir dengan kemenangan 4-0 PSM Makassar, di mana Ramadan Sananta Wuih. mampu mencetak brace. 59 detik tuh. Kemampuan Gila. Ramadan Sananta menunjukkan bahwa Cepat dirinya itu. memiliki kualitas sebagai penyerang bertalenta. Selain tajam di depan gawang, Sananta juga memiliki fisik dan kecepatan yang mumpuni. Dengan usianya yang masih sangat muda, Ramadan Sananta berpotensi untuk menjadi andalan Sintayong sebagai the next Dimas Derajat di skuad Garuda. Terdekat penyerang kelahiran Daik tersebut berpeluang untuk menjadi ujung tombak utama timnas U23 di ajang SEA Games yang juga akan digelar pada Mei mendatang. Adalah geng nanti di striker di Mas Derajat. Ini Ramadan Sananta yang baru nih main lokal. Selain Ramadan Sananta, striker timnas Indonesia yang mampu menunjukkan kualitasnya usai Piala AFF 2022 ialah Ilyas Wah, ini Pasojevic. Ilyas Pasojevic ini tapi berumur sudah. Dalam lanjutan Liga 1 2022-2023, Spaso juga mencetak gol kala Bali United bertemu Persija Jakarta. Sayangnya penyerang naturalisasi tersebut gagal membawa skuad Serdadu Tridatu meraih kemenangan. Meski begitu, dengan gacornya dua penyerang Garuda di Liga, sedikit banyak hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi Sintayong. Pasalnya lini depan Evaluasi timnas Sintayong, Indonesia diklaim kurang tajam di Piala AFF lalu. Tapi perkembangan yang baik sekiranya banyak pelapis
pemain-pemain lokal berbakat. Itu info yang terkini daripada video ini guys, daripada Garuda Space, yaitu Iwan Bule juga ingin menyatakan bahwa Sinteyong itu harus kekal menjadi pelatih Indonesia ini karena kejohanan yang besar di Piala Asia, Piala Dunia U20, mungkin di SEA Games nanti di 2023 ini kan. Jadi ada beberapa kejohanan yang sangat-sangat getir, sangat penting. Tetapi itulah kelemahan yang dibagi tahu tadi kan. Nah, sekiranya Indonesia ini ada kejohanan-kejohanan besar, itu selalunya di situ yang mereka rasa tekanan, rasa susah untuk menang lah kan. Nah, ketimbang kalau perlawanan uji coba lawan klub-klub yang besar itu bisa untuk menang guys. Tetapi kalau kejohanan yang besar pula, mungkin kelemahan itu ada di situ. Mereka rasa tertekan ataupun ada satu keinginan kan dari rakyat, dari supporter itu tidak boleh beban itu, tidak boleh lagi pemain-pemain menanggung mental dan emosi mereka, mungkinlah kan. Nah, dan STY ini tetap juga dapat melihat pemain-pemain muda macam Ramadan Sananta itu sebenarnya bagus ya untuk pemain-pemain lokal. Sekiranya lagi banyak bakat yang muncul, bakat-bakat wonderkid itu Sinteyong akan serapkan kepada tim senior pula. Jadi di Indonesia ini guys, ramai ataupun banyak sekali pemain-pemain muda wonderkid yang begitu berbakat, yang susah untuk membuat pilihan. Di U20 saja ramai juga pemain berbakat guys, banyak. Robani, Oki Caraka, Ronaldo Quante, Marcelino Ferdinand, Robbie Darwis. Itu antara pemain-pemain yang mungkin nanti akan diserap lah oleh Sinteyong ke senior. Jadi yang pentingnya dapat melepasi dulu Piala Asia 2023 ini seniornya, dan juga Piala Asia Piala Dunia di bulan Mei nanti, 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Jadi perlu ketenangan. Apapun yang berlaku di dalam PSSI itu, Sinteyong perlu tenang dan fokus lah untuk timnas Indonesia ini. Mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri. Kalian komentar di ruang kolom di bawah guys, untuk info-info yang terbaik daripada kalian. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.